Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai apresiasi dan kritik seni. Untuk itu, simak terus videonya ya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dini Dwi Andriani dengan NIM 2006663. Selanjutnya ada Herviani Nurul Fajriyah dengan NIM 2008732. Yang ketiga ada Indri Sabila dengan NIM 2004999. Dan yang keempat ada Fatimah Nuraini dengan NIM 2009054. Selanjutnya yang terakhir adalah Yuditya Dwi Patriamurti dengan NIM 2003172. Materi yang pertama yaitu dasar apresiasi seni rupa anak usia sekolah dasar. Apresiasi merupakan bentuk penilaian atau penghargaan terhadap sebuah seni. Kegiatan apresiasi seni merupakan proses penghayatan pada sebuah seni yang diikuti dengan memberikan penghargaan kepada seni yang diamati dan juga seniman yang membuatnya. Apresiasi seni juga diartikan sebagai kegiatan untuk memahami seluk-beluk karya seni, sehingga pengamat dapat menjadi lebih peka terhadap segi-segi estetik suatu seni. Nah, dapat disimpulkan bahwa apresiasi seni merupakan proses penghayatan karya seni dengan melihat karya secara langsung dan mencari informasi lebih dalam mengenai latar belakang dan juga bentuk karyanya. Dengan begitu, maka akan terbentuk sebuah pengalaman, yakni untuk menerima atau menolak, setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang pada sesuatu yang nantinya ini akan dapat meningkatkan kepekaan, baik sebagai seniman maupun apresiator. Salah satu aspek penting dalam pembelajaran seni rupa di sekolah dasar yaitu pembelajaran apresiasi. Aspek apresiasi dalam pembelajaran seni rupa memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek kognitif dan juga psikomotor anak. Pembelajaran seni rupa di sekolah dasar lebih didominasi oleh kegiatan praktik, bukan hanya diajarkan teori. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan keterampilan siswa sekolah dasar dalam menciptakan sebuah karya seni rupa. Dalam pembelajaran apresiasi sastra di sekolah dasar, terdapat dua tahap kegiatan, yakni kegiatan ketika siswa melakukan penciptaan sebuah karya dan juga kegiatan mengapresiasi karya setelah karya tersebut tercipta. Pada tahap penciptaan sebuah karya, siswa akan memiliki pengetahuan yang terbina dengan baik, terutama mengenai alat, bahan, dan juga teknik dalam menciptakan sebuah karya seni rupa. Selain itu, kepekaan yang dimiliki oleh siswa secara tidak langsung akan ikut terbina, karena selama menciptakan karya seni rupa, siswa akan dihadapkan dengan berbagai keputusan yang menuntut kepekaan rasa. Sedangkan pada tahap pengapresiasian suatu karya, itu merupakan tahap pemberian pengalaman kepada siswa yang bersifat kultural. Pengertian kritik seni secara umum. Pada umumnya, istilah kritik seni terkait dengan masalah seni dan bertujuan mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasi, dan menilai karya seni. Istilah kritik seni dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan istilah ulas seni, kupas seni, bahas seni, atau bincang seni. Hal ini disebabkan istilah kritik bagi sebagian orang sering mempunyai konotasi negatif, yang berarti kecaman, celaan, gugatan, hujatan, dan lain-lain. Dalam Kamus Inggris Indonesia, disebutkan kata kritik dalam kata benda yang artinya pengecam, pengeritik, pengupas, pembahas. Istilah kritik dalam bahasa Inggris sudah ada sejak tahun 1588. Secara etimologi, berasal dari bahasa Latin criticus, bahasa Yunani kritikos yang erat hubungannya dengan krinein yang berarti memisahkan, mengamati, menilai, dan menghakimi. Dalam rumusan Webster, disebutkan bahwa maksud kritik adalah orang menyampaikan pendapatnya dengan alasan tertentu terhadap berbagai hal, terutama mengenai nilainya, kebenarannya, kebajikannya, kecantikannya, atau tekniknya. Berikutnya dinyatakan bahwa arti kritik adalah orang yang melibatkan diri
secara profesi dalam menganalisa, mengevaluasi, atau memberi penghargaan kepada karya seni atas pencapaian artistiknya. Terakhir dinyatakan bahwa maksud kritik adalah seseorang yang memberikan penilaian dengan cerdik atau tajam. Tindakan mengkritik dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak mendukung atau menguntungkan bagi yang dikritik. Suatu pengamatan yang kritis atau teguran. Padanan kata kritik dalam batasan di atas berarti kupasan atau tinjauan. Dalam seni mengkritik berarti mengevaluasi atau meneliti karya seni atau literatur. Tipe kritik seni. Menurut P.A. van Gestel, kritik yang pertama dituliskan di dunia ini bentuknya sangat berlainan. Kebanyakan kritik berhubungan dengan seni sastra dan kadang-kadang dituliskan dalam bentuk ceritera, di mana pembaca yang cerdas dapat menangkap isi kritik terhadap karya lain, meski tidak diketemukan secara langsung. Beda antara macam-macam kritik terletak pada cara menimbang yang dipakai. Aristoteles adalah contoh seorang kritikus yang dalam beberapa hal meletakkan dasar bagi kritik klasik. Baginya harus ada sebuah timbangan yang dapat menimbang sampai di mana suatu karya seni itu dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil. Melalui cara ini ditentukan apakah karya seni yang dikritik tersebut dapat dikategorikan sangat baik, kurang baik, atau buruk. Tata cara menimbang yang klasik semacam itu tampak objektif, tetapi juga amat canggung. Ukuran-ukuran yang sudah ditentukan menolak perubahan dan perkembangan baru. Hal ini membuat tata cara menimbang klasik dianggap sangat tidak relevan lagi, dan tidak dapat dipertahankan tata caranya. Pada akhirnya timbul reaksi terhadap cara menimbang yang klasik dan objektif itu, yaitu tata cara kritik romantis. Nama romantis digunakan karena pada saat kemunculannya, pada waktu peradaban di Eropa menginjak masa romantis, kritik romantis menolak hukum timbangan seni yang ortodoks dan tidak dapat diubah. Kritikus romantis menimbang karya seni dengan mengingat daya kreatif yang ada dalam karya itu. Kritikus tidak boleh mengukur karya seni dengan ukuran yang sama sekali tidak dicoba untuk ditepati. Berikutnya cara kritik impresionis. Menimbang seni secara impresionis dalam banyak hal merupakan cara yang modern pada masanya dan banyak dipakai para kritisi. Kritikus seni impresionis tidak memperdalam ukuran seni, bahkan menimbang karya seni bukanlah tujuan utama. Kritikus seni impresionis sadar dan merasa yakin bahwa kedudukan istimewanya menjadikan sebagai perantara atau penghubung karya seni dengan masyarakat yang kurang memahami seluk-beluk seni modern. Selain itu masih ada yang disebut dengan istilah kritik moral. Ketiga tipe kritik di atas meliputi nilai artistik sebuah karya seni, sedangkan dalam kritik moral tumbuh suatu anggapan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sebagai karya seni yang merupakan bagian dari moral. Kritik moral pernah mempunyai pengaruh yang hebat di dunia ini. Dalam peradaban barat, kritik moral sudah tidak dipakai lagi. Bisa dikatakan bahwa kritik moral masih dapat dijumpai dalam penerbitan buku yang khusus religius atau sosial. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi kritik seni. Tujuan kritik seni. Adanya kritik seni juga tentunya memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, mendapatkan nilai kualitas dari suatu karya, yang kedua, menjembati persepsi serta apresiasi suatu karya seni rupa antara seni, karya, dan juga penikmat seni. Yang ketiga, mengupas dan menganalisis yang dimana diharapkan dapat memudahkan penikmat seni serta seniman untuk dapat berkomunikasi melalui suatu karya seni. Selanjutnya yaitu fungsi kritik seni. Kritik seni memiliki fungsi yang sangat strategis dalam dunia kesenirupaan dan pendidikan seni rupa. Fungsi kritik seni yang pertama dan utama ialah menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta, karya, dan juga penikmat seni. Komunikasi antara karya yang disajikan kepada penikmat atau publik seni membuahkan interaksi timbal balik dan interpenetrasi keduanya. Fungsi lain ialah menjadi dua mata panah yang saling dibutuhkan, baik oleh seniman maupun oleh penikmat seni.
Seniman membutuhkan mata panah tajam untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan. Seniman memerlukan umpan balik guna merefleksi komunikasi impresifnya sehingga nilai dan apresiasi tergambar dalam realita harapan idealismenya. Publik seni dalam proses apresiasinya terhadap karya seni membutuhkan tali penghubung guna memberikan bantuan pemahaman terhadap realita artistik dan estetik dalam karya seni. Proses apresiasi menjadi semakin terjalin lekat manakala kritik memberikan media komunikasi persepsi yang memadai. Kritik dengan gaya bahasa lisan maupun tulisan yang berupaya mengupas, menganalisis, serta menciptakan sudut interpretasi karya seni diharapkan memudahkan bagi seniman penikmat seni untuk dapat berkomunikasi melalui karya seni. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pemahaman kritik seni dan aplikasi deskripsi, analisis unsur seni dan interpretasi karya seni rupa anak. Yang pertama yaitu pemahaman kritik seni. Kritik seni merupakan kegiatan menakar karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai aspek, terutama sebagai bahan untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya. Para ahli seni umumnya beranggapan bahwa kegiatan kritik dimulai dari kebutuhan untuk memahami, kemudian beranjak kepada kebutuhan memperoleh kesenangan dari kegiatan memperbincangkan berbagai hal yang berkaitan dengan karya seni tersebut. Kritik karya seni tidak hanya meningkatkan kualitas pemahaman dan apresiasi terhadap sebuah karya seni, tetapi juga sebagai standar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil berkarya seni. Tanggapan dan penilaian yang disampaikan oleh seorang kritikus ternama sangat mempengaruhi persepsi penikmat terhadap kualitas sebuah karya seni, bahkan dapat mempengaruhi penilaian ekonomis dari karya seni tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada jenis kritik seni. Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan karena perbedaan tersebut maka dijumpai beberapa jenis karya seni sebagai yang disampaikan oleh Perlman pada tahun 1967, yaitu kritik populer atau populer kritik jurnalis, kritik keilmuan, dan kritik pendidikan. Pemahaman terhadap keempat tipe kritik seni dapat mengantar nalar kita untuk menentukan pola pikir dalam melakukan kritik seni. Setiap tipe mempunyai ciri atau kriteria, media atau alat dan bahasa, cara atau metode, sudut pandang, sasaran dan materi yang tidak sama. Keempat kritik tersebut, dua memiliki fungsi yang menekankan pada masing-masing keperluan. Yang pertama yaitu ada kritik populer. Kritik populer adalah jenis kritik seni yang ditujukan untuk konsumsi massa atau umum. Tanggapan yang disampaikan melalui kritik seni ini biasanya bersifat umum saja, lebih kepada pengenalan atau publikasi sebuah karya. Dalam tulisan kritik populer, umumnya dipergunakan gaya bahasa dan istilah-istilah sederhana yang mudah dipahami oleh orang awam. Yang kedua yaitu ada kritik jurnalis. Kritik jurnalis adalah jenis kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, khususnya surat kabar. Kritik ini hampir sama dengan kritik populer, tetapi ulasannya lebih dalam dan tajam. Kritik jurnalistik sangat cepat mempengaruhi terhadap kualitas dari sebuah karya seni, terutama karena sifat dari media massa dalam mengomunikasikan hasil tanggapannya. Yang ketiga yaitu kritik keilmuan. Kritik keilmuan merupakan jenis kritik yang bersifat akademis dengan wawasan pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan yang tinggi untuk menilai atau menanggapi sebuah karya seni.
Kritik jenis ini umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepakarannya dalam bidang seni, atau kegiatan kritik yang disampaikan mengikuti kaidah-kaidah atau metodologi kritik secara akademis. Hasil tanggapan melalui kritik keilmuan seringkali dijadikan referensi bagi para kolektor atau kurator institusi seni seperti museum, galeri, dan balai lelang. Yang terakhir yaitu ada kritik kependidikan. Kritik kependidikan merupakan kegiatan kritik yang bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika subjek. Jenis kritik ini umumnya dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan seni, terutama untuk meningkatkan kualitas karya seni yang dihasilkan peserta didiknya. Kritik jenis ini termasuk yang digunakan oleh guru di sekolah umum dalam penyelenggaraan mata pelajaran pendidikan seni. Selain jenis kritik yang disampaikan oleh Friedman berdasarkan titik tolak 3 atau landasan yang digunakan, dikenal pula beberapa bentuk kritik, yaitu kritik formalistik, kritik ekspresivistik, dan instrumentalistik. Yang pertama yaitu kritik formalistik. Melalui pendekatan formalistik, kajian kritik terutama ditunjukkan sebagai karya seni sebagai konfigurasi aspek-aspek formalnya atau berkaitan dengan unsur-unsur pembentukannya. Pada sebuah karya lukisan, maka sasaran kritik lebih tertuju kepada kualitas penyusunnya atau komposisi. Unsur-unsur visual seperti warna, garis, tekstur, dan sebagainya yang terdapat dalam karya tersebut. Kritik formalistik berkaitan juga dengan kualitas teknik dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni. Yang kedua yaitu kritik ekspresivistik. Melalui pendekatan ekspresivistik dalam kritik seni, kritikus cenderung menilai dan menanggapi kualitas gagasan dan perasaan yang ingin dikomunikasikan oleh seniman melalui sebuah karya seni. Kegiatan kritik ini umumnya menanggapi kesesuaian atau keterkaitan antara judul, tema, isi, dan dualisasi objek-objek yang ditampilkan dalam sebuah karya. Yang ketiga yaitu kritik instrumentalistik. Melalui pendekatan instrumentalistik, sebuah karya seni cenderung didiskritisi berdasarkan kemampuannya dalam upaya mencapai tujuan moral, religius, politik, dan psikologi. Pendekatan kritik ini tidak terlalu mempersoalkan kualitas formal dari sebuah karya seni, tetapi lebih melihat aspek konteksnya, baik saat ini maupun masa lalu. Lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh misalnya, diskritisi tidak saja berdasarkan kualitas teknik atau formal, tetapi keterkaitan antara objek, isi, tema, dan tujuan, serta pesan moral yang ingin disampaikan pelukisnya atau interpretasi pengamatannya terhadap konteks ketika karya tersebut dihadirkan. Yang selanjutnya yaitu ada aplikasi deskripsi. Berdasarkan beberapa uraian tentang pendekatan dalam kritik seni, dapat dirumuskan tahapan-tahapan kritik secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu deskripsi. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Agar dapat mendeskripsikan dengan baik, seorang pekritik harus mengetahui istilah-istilah teknik yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Tanpa pengetahuan tersebut, maka pekritik akan kesulitan untuk mendeskripsikan fenomena karya yang dilihatnya. Yang kedua yaitu analisis formal.
Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Pada tahap ini, seorang kritikus harus memahami unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip penataan atau penempatan dalam sebuah karya seni. Yang ketiga yaitu ada interpretasi. Interpretasi yaitu tahapan menafsirkan makna sebuah karya seni, meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan pengkritiknya. Semakin luas wawasan seorang pengkritik, biasanya semakin kaya interpretasi karya yang dideskripsinya. Yang keempat yaitu evaluasi atau penilaian. Apabila tahap 1 sampai 3 ini merupakan tahapan yang juga umum digunakan dalam apresiasi karya seni, maka tahap keempat atau tahap evaluasi merupakan tahapan yang menjadi ciri dan dari kritik karya seni. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya seni yang lain yang sejenis. Perbedaan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Mengevaluasi atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkaitkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. 2. Menetapkan tujuan atau fungsi karya yang ditelaah. 3. Yaitu menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan atau menyimpang dari yang telah ada sebelumnya. Dan yang keempat yaitu menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Analisa unsur seni. Karya seni merupakan suatu bentuk karya yang diciptakan oleh seniman untuk menyampaikan ide atau gagasan serta nilai yang dimiliki oleh seorang seniman melalui karya yang dibuatnya. Setiap karya seni memerlukan apresiasi, kritik, dan saran untuk membantu seniman supaya lebih dapat mengembangkan karyanya lagi. Hal yang perlu diperhatikan oleh para penikmat seni dalam memberikan penilaian terhadap suatu karya seni, yaitu teknik menganalisis suatu karya seni. Analisis karya seni yang biasa dilakukan yaitu analisis formal, yang merupakan suatu tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Pada tahap ini, seorang penilai atau apresiator harus memahami unsur-unsur seni rupa dalam sebuah karya seni. Dengan adanya analisis karya seni, seseorang dapat memberikan penilaiannya terhadap suatu karya seni. Adapun analisis karya seni, fokus penilaiannya terhadap kualitas penyusunan atau komposisi unsur-unsur visual seperti warna, garis, tekstur, dan sebagainya yang terdapat dalam karya tersebut. Analisis ini juga berkaitan dengan kualitas teknik dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni. Adapun beberapa aspek-aspek formal dalam suatu karya seni, yaitu titik, garis, raut, bidang, tahu ruang, warna, dan gelap terang, sehingga terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis karya seni rupa. Menurut Wina Mardani MPD dan Ari Trisna Oktaviresari MSN dalam buku Analisa Karya Seni Rupa 3 Dimensi. Berikut beberapa tahap serta kemampuan yang dibutuhkan untuk menganalisis karya seni, yaitu yang pertama, memperhatikan prinsip komposisi. Seorang apresiator harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis komposisi dari sebuah karya seni dan bagaimana karya seni tersebut dibuat atau disusun berdasarkan 1. Keseimbangan baik pada warna, bentuk, dan tekstur yang tersusun baik dan saling menunjang sehingga menciptakan daya efek keseimbangan atau harmonis dari beberapa elemen tersebut. Kedua, kontras yang dapat dijumpai dalam penggunaan berbagai bentuk atau kontur.
3. Proporsi, dengan memperhatikan beberapa ukuran elemen pada karya seni tersebut sehingga sesuai dan dapat dipandang dengan enak. Yang kedua, harus menganalisis fokus dari suatu karya seni. Tahap yang kedua, yaitu suatu karya seni biasanya mempunyai sejumlah elemen yang menjadi fokus perhatian pandangan mata ketika memperhatikan suatu karya seni. Seorang apresiator harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi bagian mana yang menjadi fokus dan pusat perhatian dalam karya seni tersebut. Tahap ketiga yaitu menemukan tema dalam karya seni. Penentuan tema berdasarkan analisis dan interpretasi juga sangat dibutuhkan supaya maksud dan tujuan dari pembuat karya dapat diperkirakan. Selain itu, seorang apresiator juga harus memperhatikan senimannya dalam penggunaan elemen desain yang terkandung, seperti warna, ruang, bentuk, dan garis. Tema biasanya mencakup dalam penggunaan skema warna yang mampu memberikan suasana atau makna tertentu, seperti citra religius atau mitos yang terkandung dalam karya seni tersebut. Interpretasi karya seni rupa anak. Menurut McKinnon et al. Dalam Sutyatama dan kawan-kawan tahun 2010 mengungkapkan bahwa interpretasi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu seni yang memberikan penjelasan terkait suatu kawasan, seperti proses geologis, flora, fauna, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Freeman Tilde menjelaskan bahwa interpretasi merupakan suatu aktivitas yang mempunyai sifat mendidik yang bertujuan untuk mengungkapkan arti dan hubungan melalui perantara objek asli serta pengalaman. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan juga bahwa interpretasi adalah suatu bentuk kegiatan memberikan kritikan, saran, dan atau informasi terhadap suatu objek. Dalam hal ini, interpretasi karya seni rupa anak adalah kegiatan memberikan informasi dari apresiator kepada karya anak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan lebih mengembangkan lagi karya yang akan dibuat. Interpretasi berbentuk penjelasan informasi cara kerja dari seorang seniman mengenai karya yang telah dibuatnya. Bentuk penilaian pada seni rupa ini merupakan penggabungan antara individualitas dengan gagasan, materi, serta pengalaman yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Contoh interpretasi karya seni rupa anak. Terlihat ada suatu gambar di sana. Nah, di dalam gambar yang sudah dianalisis bertemakan pemandangan alam, di mana di dalamnya terdapat dua gunung, sebuah rumah, jalan, pohon-pohon, ada kolam ikan, dan di atas langit ada matahari yang dihiasi pelangi dan kupu-kupu. Gambar ini termasuk ke dalam tipe visual karena menirukan situasi alam yang nyata yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari, meskipun menirunya belum seperti sama dengan yang aslinya. Komposisi warna dan latarnya juga masih sangat sederhana, tapi terdapat bentuk atau simbol-simbol yang bermakna, menggambarkan sifat atau karakter anak yang menggambarnya. Gambar tersebut tidak terlalu banyak warna, hanya dominan warna hijau. Suatu karya seni rupa tidak ada yang terlihat bagus atau jelek, semuanya tergantung dari penggambarannya dan relatif. Hasil karya seni rupa biasanya menjadikan sebuah perwakilan hati, atau perasaan, atau hanya keinginan pembuatnya saja. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat ya.